Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث وأحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan ini, kita bisa berkumpul lagi melanjutkan pembelajaran kita, pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang tafsirul Quran, yang mana kita sampai di pagi hari ini, yaitu menginjak di surah jadidah, surat yang baru, yaitu surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita sehingga menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, hingga ketika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkannya, sehingga kalau kita beramal di dalam agama ini berlandaskan ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat, amal kita amalan yang diberkahi, kemudian kita mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dari amalan yang kita kerjakan. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan keteguhan oleh Allah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau, mempelajarinya, mendakwahkannya, bersabar di atasnya. Karena kalau kita lihat, inilah solusi hari ini agar kita senantiasa di atas jalan keselamatan adalah dengan mengamalkan dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, surah Al-Ma'un adalah surat yang insya Allah kita memahaminya, hafal semuanya tentang surat tersebut, yang mana surat tersebut berjumlah 7 ayat dan dia termasuk kategori surah, menurut jumhur ulama dia adalah termasuk surah Makkiyah. Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Akan tetapi sebagian para ulama pun juga mengomentari tentang perbedaan Makkiyah atau Madaniyah. Sebagian mereka mengatakan surat ini juga termasuk Madani, yaitu surat yang Madaniyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah hijrahnya Nabi ke
Madinah. Ini didasari dari ayat mana? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi orang-orang yang yaitu menegakkan sholat akan tetapi sholatnya malas. Dan orang-orang yang memiliki sifat sholat malas itu tidaklah dimiliki kecuali orang-orang munafikin. Dan orang munafik itu adanya di Madinah, bukan di Makkah. Kita paham bahwasanya munculnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang di Madinah, bukan di Makkah. Orang di Makkah belum ada orang-orang munafik. Di Makkah adanya musyrikin, yaitu musuh-musuh langsung, musuh-musuh Rasul, musyrik. Nah, kemudian penegasan pensyariatan sholat itu juga di Madinah, bukan di Makkah. Di Makkah ada sholat, tetapi pensyariatan, yaitu penguatan pensyariatannya ada di Madinah. Mana ayatnya? Yaitu apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Ayat ini adalah menegaskan tentang sifat-sifatnya orang munafik. Dan orang munafik itu adanya di Madinah, bukan di Makkah. Nah, karena lain sebab para ulama jumhur mengatakan surat ini adalah apa? Termasuk Makkiyah, yaitu surat yang apa? Makkiyah. Tapi sebagian ulama mengatakan surat ini sebagian turun di Madinah, sebagian juga turun di Makkah. Tapi kita mengambil qaulul jumhur seperti yang digolongkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, surat ini termasuk surat apa? Makkiyah. Kemudian surat ini termasuk surat yang ibtidai juga. Ibtidai itu adalah surat yang turun biduni as-sabab, yaitu turun yang Allah Subhanahu wa taala menurunkannya tanpa sebab. Karena kita pahami Al-Qur'an itu turun dalam dua kondisi, yaitu kondisi yang pertama sababi, yang kedua adalah apa? Ibtidai. Sababi itu adalah turun dikarenakan adanya sebab yang mendahulunya. Contoh, adanya pertanyaan dari orang-orang musuh Islam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu karena adanya pertanyaan, Rasulullah SAW tidak mampu menjawab, maka Allah memberikan jawaban. Maka surat tersebut disebut yaitu apa? Sababi. Contoh, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahillah, dan sebagainya. Itu adalah surat-surat yang di situ diturunkan karena adanya sebab yang mendahului ayat tersebut turun, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertegas, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, wa yas'alunaka 'anil yatama yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Nah, ini adalah surat yang didahului dengan apa? Sebab. Tetapi ada surat-surat ataupun ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul itu tanpa adanya sebab. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat atau surat begitu saja. Itu sebagai karunia dan anugerah kepada Rasul dan sebagai tambahan ilmu kepada beliau. Nah, ala kulli hal, ketika surat itu diturunkan imma sababi, imma ibtidai, semuanya memiliki hikmah masing-masing. Adanya hikmah masing-masing, baik itu sababi atau ibtidai, memiliki hikmah. Ya, contohnya ketika surat tersebut ibtidai, itu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya sebab.
Tapi hikmahnya apa? Memberikan penguatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan tambahan ilmu, menerangkan perkara yang mungkin akan terjadi. Nah, kalau kita golongkan surat ini Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, Hafan. Kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan tentang kondisi, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, kemudian fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, maka ini menjadi apa? Menjadi tambahan pengetahuan kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya nanti akan ada di antara umatmu atau bahkan yang mengaku umatmu itu apa? Kondisi sholatnya seperti itu. Bahkan sholatnya itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang yang melakukan sholat tapi celaka, gitu loh. Ada orang yang sholat tapi celaka. Perhatikan, itu ayat ini penting sekali, nanti kita bahas, Pak. Ada orang sholat tapi binasa, ada orang sholat tapi tersiksa, gitu loh. Kondisi seperti apa sholatnya? Nah, nanti kita jelaskan. Di sini ada hikmah juga selain daripada sholat. Bahwasanya perhatikan, simbol syiar agama Islam terbesar itu adalah sholat. Kalau ada orang yang mengerjakan sholat pasti celaka, ada yang mengerjakan sholat itu ada yang celaka, apalagi ada yang mengerjakan amalan ibadah selain sholat. Karena standarisasi simbol ibadah di dalam agama ini adalah apa? Sholat. Kalau sholat saja ada yang diancam oleh Allah dengan celakanya dia, jangan harap ibadah-ibadah yang lain tidak celaka, gitu loh. Kenapa? Karena jelas simbol terbesar, ibadah teragung di dalam agama ini apa? Sholat. Kalau sholat ada yang terancam celaka, apalagi yang lain, apalagi puasa, apalagi sedekah, apalagi umroh, apalagi haji, gitu loh. Berarti di sini kita disuruh memperketat sholat. Kalau sholat kita itu ketat, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan Rasul contohkan, nah ini akan bisa menyelamatkan ibadah-ibadah yang lain. Dan begitu juga Allah mengatakan di dalam surah Al-Ankabut, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada sholat itu diantara hikmahnya adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kok ada orang yang sholat juga masih keji dan mungkar? Nah, ini sholatnya tanda tanya ini. Bukan sholatnya yang salah, tetapi apa? Nah, ini pelakunya seperti apa itu mengerjakan sholat. Kok masih bisa keji, masih bisa mungkar? Nah, itu ayyuhal ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, di antara kalimat pembuka dari surah Al-Ma'un. Jadi surah Al-Ma'un tadi yaitu surah yang berjumlah 7 ayat dan dia adalah surat yang kategorinya adalah Makkiyah, yaitu dari apa? Makkiyah itu bukan apa? Turun di Mekah ya. Jadi turun di Mekah, bukan makna Makkiyah itu harus turun di Mekah, tidak. Ada Makkiyah, ada yang turun di Madinah, seperti surah kemarin tabat yada idza jaa nasrullah, itu kan surat Madaniyah. Surat apa? Madaniyah. Walaupun turunnya sebagian surat Madaniyah itu di Makkah, gitu kan. Kemudian surat ini adalah termasuk surat ibtidai, itu bukan surah apa? Sababi. Baik. Ayo ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Kita ambil makna secara umum terlebih dahulu dari surat ini, dan insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan merinci, atau kita sebagian umum, sebagian kita rinci juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, ayat yang pertama apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul
yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, baru setelah itu fawailun lil musalli. Nah, ketika membaca surah Al-Quran nggak boleh berhenti sampai di sini, gitu kan. Membaca imam, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian apa? Fawailul lil musallin, Allahu akbar. Nggak boleh ini. Walaupun memotong surat secara hukum boleh atau tidak ketika imam memotong surat, boleh atau tidak? Boleh. Nah, perhatikan Pak, di dalam kaidah tajwid, berhentinya membaca Al-Quran itu ada tiga. Berhentinya membaca Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama apa itu? Waqaf. Yang kedua itu adalah apa? Saktah. Yang ketiga adalah qata'. Nah, perhatikan itu. Ini memiliki kaidah masing-masing. Yang pertama apa tadi? Waqaf. Waqaf itu apa maknanya waqaf itu? Waqaf itu adalah menghentikan bacaan dengan boleh mengambil nafas dengan niatan untuk melanjutkan bacaan, itu waqaf. Ini ada kaidahnya. Waqaf ada berapa? Waqaf ada 4, ada ikhtibari, intidhari, ikhtiyari, ittirari. Ikhtiyari ada 4 juga. Ada tam, ada kafi, ada tam, ada apa namanya? Hasan, ada qabi. Nah, tam ada berapa? Ada 2, ada mutlak, ada lazim dan sebagainya. Bahasa tajwid itu panjang. Nah, waqaf itu apa tadi artinya? Yaitu menghentikan bacaan dengan boleh mengambil nafas kemudian melanjutkan apa? Bacaan tersebut. Nah, ini memiliki kaidahnya tadi, kaidah tentang waqaf dan ibtida. Nah, ini bahaya ini. Ini siapa yang ini tanbih untuk para imam ya. Tanbih untuk para imam. Karena kita sering memberikan kaidah masalah bacaan imam karena penting, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imamu dhamin. Imam itu adalah penanggung jawab. Tanggung jawabnya berat. Kenapa? Menanggung kesalahan si makmum gitu. Tapi ya makmum gak usah bikin salah juga gitu kan. Saya bikin salah aja udah ditanggung imam gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya kalau terjadi kesalahan di imam, makmum kan juga ikut salah tuh. Tapi yang nanggung siapa tadi? Imamnya gitu. Bukan berarti makmum itu sembarangan bikin kesalahan sendiri gitu kan. Sholat colek-colek gitu kan. Bukan gitu. Tapi apa? Kalau ada kesalahan gitu kan, kesalahan yang dikerjakan oleh si imam, makmum kan salah semua itu kan jadinya. Maka yang nanggung siapa? Imam gitu kan. Oh, berarti besok nggak usah jadi imam. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi kalau kita imamnya benar, makmumnya semuanya sahih, selamat, imam juga mendapatkan setoran pahala juga gitu. Pahalanya juga gede. Maka orang yang menjadi imam itu harus punya kapabilitas yang bagus. Contohnya, seorang imam itu harus ngerti kaidah tentang satu, waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida itu seorang imam harus lazim paham itu. Kalau nggak paham itu bahaya, Pak. Terkadang makmum nggak paham, ya atau tidak? Terkadang makmum nggak paham. Tapi yang paling paham itu seharusnya imam, wajib itu paham tentang menghentikan bacaan itu di mana, melanjutkannya di mana, rakaat pertama sampai mana, rakaat kedua di mana. Seandainya ayatnya panjang, pengen digabung gitu kan. Saya kasih contoh permisalan yang terjadi kesalahan dari ini. Seorang imam membaca amma yatasa alun, itu yang sering terjadi gitu kan. Di rakaat pertama gitu, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim gitu kan. Biasanya surat An-Naba itu dipotong menjadi 2 bagian gitu kan. Rakaat yang kedua dimulai dari innalil muttaqina mafaza. Rakaat pertama berhenti di fadhuqu falanazidakum illa adzab. Ini kesalahan besar, Pak.
Ini sebuah kesalahan. Kenapa? Ini mengakhiri konteks ayat dengan kalimat negatif ditujukan untuk kaum muslimin gitu loh. Apa arti fadhuku falanazidakum ila adzaba? Biasanya kan seperti itu. Waladhdallin amin. Kemudian apa? Amma yatasaalun. Kemudian mengakhiri fadhuku falanazidakum illa adzaba. Allahu akbar. Nah, secara hukum asal wakaf berhenti di sini boleh atau tidak? Boleh, tapi dari makna ini salah besar. Apa arti fadhuku falanazidakum ila adzaba? Artinya apa? Rasakno gitu kan kalau udah bahasa. Silahkan tuh kalian dapat adab dari Allah yang sangat pedih tuh. Itu kan ngeri, Pak. Ini kan di belakang kita kaum muslimin itu kan, makmum. Fadhuku falanazidakum ila adzaba. Silahkan kalian akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ngeri. Saya pernah mendapati imam itu membaca surah At-Tahrim itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Berhenti sampai di sini benar atau tidak? Benar secara kaidah. Wa ahlikum nara. Berhenti dari sini boleh, boleh. Tapi salahnya dia memulainya yang salah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa ahlikum nara waquduhan. Astagfirullahaladzim. Itu kalau ngerti artinya kan ngeri banget, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berhenti itu bacanya. Benar sampai di sini betul. Benar apa? Memulainya yang salah. Wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah. Wawunya jadi wawu ibtida. Jadi artinya seperti ini. Ketahuilah wahai orang-orang beriman, keluargamu adalah penduduk api neraka. Lu kan ngeri, Pak. Memulainya yang salah gitu. Saya pernah mendapatkan cerita dari guru saya dan ini ceritanya sahih kata beliau. Betul. Ketika ada orang membaca di dalam surah Al-Mulk, apa ayatnya? Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Itu seharusnya berhentinya sampai sini gitu kan. Tapi dia berhenti di Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i. Artinya jadi apa, Pak? Qul ara'aytum, katakanlah tidaklah kalian melihat in ahlakani Allah wa man ma'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membinasakan saya dan orang yang bersama saya. Kan imam baca seperti itu kan lucu, Pak. Mudah-mudahan Allah membinasakan saya dan bersama saya. Yang bersama saya bersama imam itu siapa? Ya makmum toh. Berdoa mudah-mudahan dibinasakan kan gitu. Akhirnya ada orang satu yang keluar. Ahlakallahu wahdak. Artinya apa ahlakallahu wahdak? Mudah-mudahan Allah membinasakan kamu sendiri deh. Enggak usah ngajak-ngajak kami, enggak usah gitu. Ya kenapa? Itu kesalahan, Pak. Fatal itu artinya. Membaca Al-Qur'an enggak ngerti tempat berhenti, terkadang kan gini, orang membaca Al-Qur'an itu kan. Bas berhentinya di sini, memulainya selanjutnya, gitu kan? Ini salah. Atau berhenti di sini, memulai dengan kalimat sebelumnya, tapi nggak ngerti artinya, itu juga salah. Ini bahaya. Maka sekali lagi, secara hukum asal menghentikan ayat, memotong ayat untuk imam dalam satu surat, dijadikan dua sholat, 3 sholat boleh saja. Yang penting ngerti kaidah itu. Secara hukum asal pun seandainya kita wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Secara hukum asal boleh. Tapi dari makna kan ngeri, Pak. Fawailul lil musallin, celakalah siapa saja yang menegakkan salat. Berarti wong salatnya celaka kabeh gitu. Ngeri gitu. Padahal ada tafsir selanjutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal. Nah, itu loh. Maka seorang a'immah, seorang imam itu harus benar-benar paham, faqih, ngerti gitu kan. Dan juga pengajar Al-Qur'an, pengajar tahsin itu harus di blow up, harus dibuka tentang kaidah wakaf dan ibtidah itu. Makanya kalau kita perhatikan kitab-kitab tajwid,
seluruh ulama ahli tajwid itu memiliki kitab sendiri tentang masalah bab waqaf dan ibtida. Nah, contoh Al-Imam Al-Jazari punya, Abu Amr Ad-Dani juga punya, Al-Imam Ashmuni juga punya. Yang terkenal kitabnya Manarul Huda fil Waqfi wal Ibtida. Abu Amr Ad-Dani punya kitab Al-Waqfu wal Ibtida. Berarti apa? Mempelajari, berhenti dan memulai ayat itu penting sekali. Karena disinilah pemahaman tentang Al-Quran dengan benar itu di dalam masalah waqaf dan ibtida itu. Sekarang orang pengen membuat salah dari Al-Quran, pengen membetulkan amalan, melegalitaskan keburukan yang ia kerjakan dari Al-Quran, bisa atau tidak? Sangat bisa. Sangat bisa. Orang pengen mengatakan bolehnya meminta kepada si mayit, memohon doa kepada si mayit. Bisa dari Al-Quran? Sangat bisa. Ayatnya mana? Di dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un." Di dalam surat Al-An'am ayat berapa ini? Nah, ada ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yastajibul ladzina", di dalam surat Al-An'am ayat 36 apa? Nah, di situ kalau kita nggak ngerti tempat berhentinya ayat itu bahaya banget. Kalau kita melanjutkan ayatnya, "Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah", atau wal mauta, itu bahaya. Berarti menetapkan bahasanya si mayit mampu mendengar doa. Seandainya kita tidak berhenti di kalimat yasma'un gitu. Seharusnya itu berhenti, "Innama yastajibul ladzina yasma'un", baru memulai wal mauta. Jangan dimulai dengan yasma'un, tapi dimulai dari wal mauta karena wawunya sebagai ibtida. Sesungguhnya yang mampu mendengar doa itu adalah orang yang hidup. Kemudian apa? Wal mauta, adapun orang yang mati, ya ba'atsuhumullah, dia akan dibangkitkan oleh Allah. Kalau kita melanjutkan, "Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta", maka yang mampu mendengar doa itu mendengar panggilan orang yang hidup, kemudian orang yang mati juga. Ini penting Pak, memahami al-waqfu wal ibtida. Habis ini mau baca Quran kok kayak ngeri ya. Gak usah baca aja lah. Bukan seperti itu. Ini disuruh memahami gitu. Minimal ikuti apa namanya? Alamat tanda waqaf yang di mushaf. Minimal di situ minimal. Walaupun kita perlu belajar lagi karena waqaf dan ibtida itu adalah maqam ijtihad. Ijtihad itu adalah di situ terkadang banyak perbedaan pendapat sebagian para ulama. Baik. Kita memaknai ayat ini secara mujmal dari surah Al-Ma'un. Baik. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Intabi, hadhil ayah muhimmatun jiddan. Perhatikan ayat ini memiliki makna yang sangat penting sekali. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tahukah kamu wahai Muhammad, alladzi yukadzibu biddin?" Siapa mereka itu? Orang-orang yang mendustakan apa? Agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifatnya yang dikatakan pendusta agama itu siapa? Yaitu yang pertama kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang yadu itu dari kata daf'. Makna yadu itu artinya da'a yadu, itu artinya mendorong. Maksudnya menghardik, mendorong menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong dirinya ataupun orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin.
Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina an salatihim sahun, orang yang dikategorikan orang yang celaka di dalam salatnya adalah orang yang mengerjakan salat tapi lalai, lupa. Sahun itu artinya sahu, yaitu lupa, lalai. Makanya kalau imam ada kelalaian, ada kelupaan, ada namanya sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud untuk apa? Menembel ketika ada kelupaan, kelalaian. Sujud sahwi itu kapan? Ya nanti ada fikihnya. Ada sujud sahwi yang setelah salam, ada sujud sahwi yang sebelum salam. Itu sujud sahwi karena lalai, lupa. Jadi kalimat sahun itu lupa. Lupa apa yang dimaksud sahun di sini, apa yang dimaksud lalai? Nah, insya Allah nanti kita tafsir. Yang dimaksud lalai itu apa saja? Yaitu alladzina hum yura'un. Di antara orang yang celaka di dalam sholat adalah yura'. Yura' itu adalah memperlihatkan sholatnya. Berarti sholat ngumpet-ngumpet gitu ya. Setelah di rumah gitu. Saya nggak mau yura', saya pengen ngumpet. Nggak usah jamaah aja deh gitu. Takut nanti yura'. Apa yura' itu artinya? Ria. Itu orang yang ria. Itu mempamerkan, memperlihatkan sholatnya. Akan tetapi ria di sini yang mendominasi masalah bab ria adalah apa? Hati. Adalah hati. Dan seseorang tidak boleh mengatakan si fulan ria, nggak boleh. Karena ria itu adalah hubungan seseorang dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menilai seseorang ria dan tidak itu adalah Allah, bukan orang lain, bukan. Si fulan itu ke masjid itu rajin itu, apalagi di sop depan itu, wah itu mesti ria. Nggak boleh sebenarnya. Karena ria itu adalah amalan hati dan kita tidak boleh menilai hati seseorang. Hanya Allah yang tahu. Makanya Rasul sampai pernah mengatakan, Mbak, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi. Perkara yang aku takutkan dan aku takutkan melebihinya Dajjal di antara umatku adalah syirik yang tersembunyi seperti itu. Kenapa dikatakan tersembunyi? Karena hanya dia yang tahu, yang paham. Hanya Allah yang paham, yang bisa menilai. Salatnya itu benar-benar jujur atau tidak itu Allah. Dan dialah yang apa? Memproklamirkan saya ria atau tidak. Saya perlihatkan atau tidak. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan pertolongan kepada orang lain dengan apa? Barang-barang bekakas. Ma'un itu artinya yaitu barang-barang yang berguna, bekakas. Contohnya ember, contohnya apa lagi? Kalau Ibnu Abbas mengatakan itu kampak dan sebagainya. Itu disebut ma'un. Baik. Ikhwati fi din azani Allah wa yakum jami'an. Kita masuk di pembahasan di ayat ini, yaitu surah Al-Ma'un. Pertama, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama, ara'aita. Hamzah di sini kalau di dalam ilmu lughah itu disebut hamzah apa? Istifham. Yaitu untuk menanyakan sesuatu. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Wahai Muhammad, tahukah kamu siapa itu manusia-manusia yang mendustakan agama? Karena perhatikan ya ikhwah azani Allah wa ikum jami'an. Kondisi orang yang beragama itu secara umum ada dua. Kondisi orang yang beragama secara umum itu ada dua. Yang pertama, kondisi beragama, dia jujur, shadiq. Ada yang beragama tapi dia kadzib. Itu kadzib. Yaitu orang yang berdusta. Orang yang berdusta. Kemudian ad-din, kalimat ad-din, makna ad-din itu? Ad-din maknanya adalah yaumul jaza. Yaumul jaza. Ad-din di situ adalah hari pembalasan. Nah, semua orang yang beragama, gitu. Kita mengerjakan ibadah, apa sih yang kita inginkan? Apa yang kita inginkan dari ibadah kita itu, Pak?
Apa yang kita inginkan? Yaitu balasan kan? Balasan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah itu nggak mengharap balasan, Pak. Ini bahaya. Makanya landasan ibadah itu ada al-khauf, ada roja. Gitu loh. Setiap kita mengerjakan ibadah itu al-khauf wa roja kita harus bawa. Kita mengerjakan sholat, majelis ilmu, itu harus diiringi yang namanya al-khauf wa roja. Apa khauf dan roja itu? Takut. Takut kalau nggak mendapatkan balasan, takut kalau nggak diterima. Sehingga dari rasa takutnya kita bisa berhati-hati di dalam ibadah. Nggak sembrono gitu loh. Jadi ada porsi di dalam diri kita, ya Allah ini diterima atau tidak. Dengan kita mengatakan diterima atau tidak, oh berarti bagaimana sih agar ibadah kita itu diterima. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki rasa takut. Tidak ada di situ al-khauf, ya ibadah sembrono wae, wis penting mangkat-mangkat, Allah penting ngempit sarung gitu kan, nyamper nih sajadah ning pundak mangkat nang masjid. Mbok salate ning ngendi kok, penting salat ngono wae. Enggak ada di situ ada kekhusyuan, enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada rasa takut gitu. Maka rasa takut itu menimbulkan kekhusyuan, Pak. Takut kalau enggak diterima. Sehingga khusyuk, sehingga perhatian dari kaifiyah, hayat, duabitnya, kaidah-kaidahnya timbul di situ. Kenapa? Berlandaskan rasa takut. Tetapi ibadah nggak boleh 100% takut sepenuhnya, nggak boleh. Nanti akan jadi khawarij gitu kan. Khawarij itu kenapa sesat? Karena ketakutan kan gitu. Takut apa? Maka harus ada juga roja. Roja itu apa? Harapan juga, nggak boleh 100% takut melulu gitu kan. Tapi harus dilandasi dengan roja, mengharap juga. Mengharap apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari takut kita juga menimbulkan harapan. Ya Allah, aku minta ibadahku diterima, menimbulkan efek dampak terhadap amaliyahku dari ibadahku, dan aku pengen ibadahku ini sebagai penghapus dosa juga. Nah, terkadang perkara ini kita ingatkan kenapa, Pak? Saking seringnya kita mengerjakan sholat, tapi terkadang lupa dua perkara ini gitu. Saking seringnya kita ibadah, kita lupa akan khauf, kita lupa akan roja, mengharap. Makanya sering dulu kita katakan, orang yang mengerjakan sholat itu ada beberapa tipe mengerjakan sholat. Ada yang sholat itu cuma menggugurkan kewajiban. Ada sholat itu karena menutupi kewajiban tadi yang pertama. Ada sholat itu karena tuntutan, kebiasaan. Ada sholat itu karena kebutuhan. Gitu kan. Orang yang sholat cuma menggugurkan kewajiban, ya sudah. Dia nggak ada perhatian terhadap sholat-sholat lain. Orang yang mengerjakan sholat karena kebiasaan, ya sudah, ya biasanya sholat ya sholat gitu. Makanya Rasulullah SAW itu pernah mempertegas di dalam hadis apa namanya, hadis Umar bin Khattab, apa namanya? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan dibalas dari amalan ibadah yang ia kerjakan itu dikarenakan tergantung apa, karena niatnya. Kalau niat kita sholat itu, ini sudah biasa sholat. Kalau jam sekian subuh ya subuh sholat gitu kan. Karena cuma kebiasaan saja, bukan karena kebutuhan sholatnya. Bukan karena keinginan, bukan karena takut karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dia mendapatkan pahala apa? Ya biasa aja. Nah, ini penting, Pak. Mengharap. Tapi mengharap juga nggak boleh mengharap terus. Itu mengharap terus tanpa adanya rasa takut, nanti akan sembrono nanti ibadahnya. Lihat orang yang sekarang hari ini, Pak. Orang yang mengharap. Pada pekan yang lalu saya membahas tentang masalah bab syafaat, tapi nggak di sini. Orang yang hari ini mengharapkan syafaat dari Rasul tanpa adanya rasa takut, akhirnya apa, Pak?
Ya pokoknya bagaimana dia pengen mengharap syafaat, menganggap ini perkaranya benar, akhirnya membuat syair, membuat lagu, membuat sholawat-sholawat yang bla 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 dan lain sebagainya, tanpa ada rasa takut kalau itu sholawat mengandung kesyirikan. Nggak ada takutnya. Ada atau tidak, Pak? Banyak. Berarti kan sholawat-sholawat yang made in Indonesia itu, atau sholawat-sholawat made in orang-orang masa kini, atau made in apa namanya, yang bukan sholawat dari Rasul dan para sahabat, lihat sholawatnya, Pak, mengandung kesyirikan atau tidak? Mengandung kesyirikan. Apa contohnya sholawatnya? Dan aqidu bihil uqadu, kemudian apa? Tanfariju bihil qurabu dan sebagainya. Lihat itu. Itu apa maknanya dari sisi arti itu? Itu kan sebuah pengkultusan kepada Rasul kan. Niatnya sih pengen memuji Rasul, pengen mencari sholawat syafaat dari Rasul, iya atau tidak? Niatnya mereka loh. Niatnya mereka kan membuat apa? Syafaat, agar Rasulullah memberikan syafaat kepada dia. Dengan sering banyaknya sholawat, dengan melantunkan sholawat. Tapi kan artinya bahaya, Pak. Rasulullah dikatakan di situ apa? Obat penenang hati. Rasulullah itu sebagai apa namanya, penghilang kesusahan. Rasulullah itu mendatangkan keberkahan. Rasulullah itu apa namanya, mendatangkan apa namanya, setiap hajat kebutuhan kita kalau kita berdoa kepada Rasul, meminta kepada Rasul, Rasulullah akan memenuhi. Apakah Rasulullah seperti itu? Apakah Rasulullah itu memenuhi apa namanya hajat kita? Tidak kan? Yang memenuhi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, kan bukan Rasul. Gitu kan? Makanya Rasulullah itu keras banget, Pak. Suatu ketika Rasulullah pernah dipuji dengan pujian yang berlebih. Tapi Rasulullah apa, Pak? Apakah senang ketika dipuji? Tidak. Rasulullah justru marah, kan gitu kan? Rasulullah sampai mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, faqulu innama ana Abdullah wa rasuluh. Jangan kau memuji aku berlebihan sebagaimana pujian orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Pertama, murid-muridnya Nabi Isa itu pertama murid biasa, Pak. Sahabiyah. Namanya apa? Hawariyun kan gitu kan. Orang-orang yang menolong Nabi Isa kan gitu kan. Karena Nabi Isa punya mukjizat, punya kelebihan, akhirnya apa? Dipuji berlebih. Karena pujiannya tidak puas, akhirnya dijadikan apa? Sembahan kan gitu. Nah Rasulullah tidak mau seperti itu. Jangan kau memuji aku berlebihan. Tempatkan aku sesuai kadarnya saja. Faqulu innama ana Abdullahi wa Rasul. Maka katakan, manggil aku sebagai apa? Abdullah dan Rasulnya. Rasulullah saja pernah lupa. Pernah lupa tidak Rasul? Sholat asar berapa rakaat pernah dikerjakan Rasul? 2 rakaat. Rasulullah pernah lupa, ngeblank, gitu kan. Makanya sholat asar itu sholat paling apa? Berat itu, Pak. Tangi turu, lagi enak-enak turu, tangi digugah, gitu kan, ngeblank. Gitu. Sholatnya madhep wis salah, gitu, 2 rakaat. Saya pernah itu kemarin sholat apa ya? Saya baru datang sholat, kalau itu sholat sunnah itu. Saya sholat itu ternyata madhepnya ngalor. Adik saya di samping nggak ngingetin enak-enaknya sekampung, tapi sholatnya ngaduk gitu Mas. Ya kiblatnya gitu toh. Oh Allah, astagfirullahaladzim, ternyata rono. Padahal di Cikarang Pak. Saya baru datang jam 3 pagi. Jadi pengen sholat witir, pengen sholat ini. Saya ngeblank. Ini mah depeng sholat asar. Rasulullah pernah apa? Salah di dalam menilai, di dalam masalah apa? Masalah apa? Mengkawinkan kurma, yaitu tidak. Rasulullah pernah salah itu, mengkawinkan kurma. Ya ketika para sahabat Madinah lagi mengkawinkan kurma, tiba-tiba Rasulullah datang memberikan ijtihad lain sebagai tobi manusianya. Rasulullah pernah mengatakan apa? Seandainya engkau menghentikan itu mengkawinkan kurma, kayaknya nggak apa-apa deh. Ternyata para sahabat saking taatnya kepada Nabi, mereka nggak mengkawinkan kurma, berhenti itu. Berhenti semuanya. Pas giliran masa panen kurma, musim-musimnya panen, ternyata kurmanya tidak
Tidak berbuah kan gitu kan. Akhirnya para sahabat datang lagi, ya Rasul ini kenapa nggak berbuah? Dulu engkau menyuruh kami untuk menghentikan apa? Kami. Ya, saya kan nggak tahu itu kata Rasul. Rasulullah cuma istilahnya ijtihad saja. Saya kan nggak tahu, saya kan bukan ahli tani, saya kan bukan dagang gitu kan. Kemudian disitulah ada faedah Rasulullah mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tuh lebih tahu perkara dunia. Silahkan inovasi gitu loh. Loh saya nggak tahu dia. Tapi di situ ada faedah apa? Patuhnya para sahabat. Yang kedua, Rasulullah tidak mengurusi masalah dunia gitu loh. Dunia silahkan inovasi. Kalian mau bikin pesawat, mau bikin mobil, mau bikin tenaga motor pakai air, pakai uap, pakai terserah silakan, itu nggak dilarang gitu loh. Nah, maka tempatkan Rasulullah sesuai dengan tempatnya saja. Baik. Kita kembali ke ayat tersebut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bahasanya ad-din tadi apa makna ad-din itu? Yaumul jaza. Dan setiap ibadah yang kita kerjakan adalah apa? Meminta balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang memahami tujuan ibadah dengan membawa al-khauf dan roja tadi, memahami tentang pentingnya jaza hari pembalasan, maka dia bukan termasuk golongan orang yang mendustakan apa? Agama. Adapun orang yang mendustakan agama dan yaumul jaza adalah orang yang tidak memahami apa? Konsekuensi dari jaza itu sendiri. Itu tidak memahami makna tentang al-jaza itu sendiri. Nah, orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak paham tentang hari pembalasan. Makanya dia mendustakan. Orang yang paham hari pembalasan, maka dia bukan termasuk orang yang mendustakan apa? Kemudian, para jamaah azanillahu wa yakum jami'an. Apa bentuk orang yang mendustakan yaumul jaza? Yaumuddin. Apa bentuknya? Orang yang mendustakan agama itu ada beberapa kriteria, golongan. Yang pertama, mendustakan yaitu dengan apa? I'tiqad, yaitu mendustakan dari dalam apa? Hati. Dari dalam hatinya mendustakan itu yaumul jaza. Kemudian mendustakan dengan al-lisan, yaitu lisan. Itu apa? Dengan perkataan. Saya nggak percaya kok. Saya nggak percaya adanya pembalasan. Kemudian yang ketiga, mendustakan dengan apa? Al-fi'l, dengan perbuatan. Nah, dengan perbuatan. Jadi mendustakan dengan apa? Keyakinan yang pertama. Maka ini orang-orang munafikin. Orang yang mendustakan dengan apa? Lisan. Kemudian mendustakan dengan apa? Perbuatan. Kemudian mendustakan agama juga, sisi lain ada dua. Sisi kedua ada 2 poin yang penting juga. Tapi 2 ini nilainya sama. Yaitu ada orang yang mendustakan hari pembalasan itu secara menyeluruh. Secara menyeluruh, itu yang pertama. Yang kedua, mendustakan hari pembalasan sebagian. Jadi mendustakan agama itu ada 2 kondisi. Yaitu ditinjau dari yaumul jazanya, ditinjau dari yaumul jazanya, yaitu yaumul kiamahnya, ada 2 kondisi. Pertama, secara kuliah. Kuliah itu artinya secara keseluruhan tentang yaumul jaza, hari pembalasan, dia secara keseluruhan itu mendustakan. Yaitu yang kedua adalah ba'duha, yaitu apa? Sebagian. Yaitu sebagian.
Tapi secara hukum mendustakan yaumul jaza, baik sebagian atau kuliah secara keseluruhan hukumnya sama, yaitu sawa. Secara umum hukumnya sama, yaitu sama. Contoh, nanti di yaumul qiyamah itu ada beberapa apa namanya, Pak? Beberapa kondisi kan di yaumul qiyamah itu. Nanti insya Allah pekan selanjutnya kita akan menceritakan tentang kondisi yaumul qiyamah. Diawali dengan apa? Hancurnya langit dan bumi, gitu kan? Idza sama'u fatarat dan sebagainya. Itu ayatnya banyak. Idza zulzilatil ardu zilzalah, idza syamsu kuwirat dan sebagainya. Yaitu bahwasanya seluruh alam ini akan hancur. Seluruh alam akan apa? Hancur. Langit pecah, kemudian semuanya pokoknya hancur. Itu kondisi yaumul qiyamah. Setelah itu apa? Yaumul ba'ats, yaitu apa? Dibangkitkan. Kemudian apa? Yuhsyarun nas, manusia dikumpulkan di mahsyar. Kemudian disitulah ada yang namanya satu hisab, ada mizan, pembagian kitab, kemudian nanti haud, kemudian ada sirat, kemudian ada kontoroh dan sebagainya. Nah, sebagian ada yang mendustai itu. Sebagian ada yang mendustakan itu tentang kondisi yaumul jaza. Ada yang mendustakan. Contoh, ada sebagian firqah hari ini yang mendustakan tentang satu permisalan, mizan. Apa mizan itu? Timbangan. Yaitu nanti tidak ada penimbangan. Gitu kan? Tidak ada timbangan, tidak ada. Mereka mengatakan timbangan itu adalah hissi saja. Maknawi maksudnya. Timbangan cuma sekedar maknawi saja, bukan timbangan hakiki. Padahal ahlu sunnah wal jamaah menyepakati timbangan di sini adalah timbangan secara hakiki, timbangan benar, bahasanya nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amal setiap hamba dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan timbangannya. Kata Rasul, timbangan nanti mizan itu ada dua daun timbangan kan gitu kan. Ada timbangan daun yang pertama itu apa? Sawab, kebaikan. Daun yang kedua itu adalah keburukan, nanti ditimbang gitu kan. Nah, sebagian firqah, sebagian kelompok itu mendustai itu. Mereka mengatakan dengan dalih takdir. Allah itu mengetahui siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Allah sudah tahu, betul, Allah sudah tahu, tapi ada proses. Ada hisab di situ. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Kahfi apa? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nanti orang dolim itu, orang yang berdosa itu di yaumul qiyamah, mereka akan kaget. Mali hadzal kitab? Ini kitab apa? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa amalku itu yang sampai yang kecil, yang terbesar itu ditulis, dan kenapa sekarang benar-benar tertulis dan saya menyaksikan itu? Contoh, itu kan nguntit ya. Amalannya terkecil gitu kan, kita nguntit gitu kan, dulu ketika masa-masa kecil gitu kan, nyolongi jambu gitu. Padahal itu kan nggak ngerti, orang nggak tahu gitu kan. Tapi nanti di yaumul qiyamah dihadirkan itu, kapan le ngambil, jam piro, jumlah piro, karo sapa, ning ngendi, mlayune ning ngendi. Itu semuanya la yughadirun shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu akan dihadirkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, nanti di yaumul qiyamah itu satu-satu menghadap Allah, ya atau tidak? Kemudian dihisab itu umurnya dari lahir, kemudian apa, kamu besar, balik sudah ngapain saja tuh? Balik sudah pelayon gitu kan. Itu semua dihadirkan itu. Soleh, pecicilan, infak, hadir semua itu. Akan dihadirkan. Nah, sebagian firqah itu mengingkari itu, sebagian.
Ada sebagian firqah yang meyakini adanya yaumul jaza, sebagian kok. Mereka cuma sebagian saja. Ada yang sepenuhnya mengingkari itu tentang kondisi yaumul kiamah itu, mengingkari. Manusia itu kalau sudah mati ya mati, nggak ada pembalasan, nggak ada penghidupan lagi. Ada firqah yang meyakini seperti ini? Ya sudah mati, ya sudah mati, urusan selesai. Jadi nggak ada hari pembalasan, nggak ada. Nah, ada yang sebagian tadi ada yang mengingkari tentang ada kubur, siksa kubur, itu enggak ada kata mereka. Nah, maka orang yang mengingkari baik itu apa tadi? Sepenuhnya, seluruhnya, ada yang mengingkari sebagiannya saja, maka hukumnya apa? Sama, yaitu apa? Yukadzibu biddin. Hukumnya sama, yaitu apa? Yukadzibu biddin. Dia mendustakan hari pembalasan. Kenapa, Pak? Karena nah, ya jadi pertanyaan tuh gini, Pak. Perhatikan, ini prinsip, dan ini prinsip masalah bab membahas tentang bab iman. Ini prinsip. Kenapa seseorang dikatakan mengingkari cuma sebagian kecil toh? Dikatakan kok mengingkari semuanya. Kita mengingkari cuma sebagian kecil toh, itu dikatakan mengingkari semuanya. Dan hukumnya sama, makanya sama, mengingkari yaumul jaza secara keseluruhan. Padahal kan cuma satu poin saja. Saya cuma sekedar mengingkari tentang nanti kitab itu diberikan, cuma itu toh. Atau mengingkari tentang nanti bahwasanya kita dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi tidak bersunat, gitu kan. Saya cuma mengingkari satu poin toh. Kenapa kok dikatakan mengingkari keseluruhan? Apa sebabnya? Karena ini adalah bab tentang usulul iman. Karena ini adalah membahas tentang masalah iman. Apa rukun iman itu? Rukun iman apa? Iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir. Yaumul akhir, yaumul jaza itu. Nah, maka mengingkari sebagian poin tertentu dari yaumul akhir sama hukumnya mengingkari secara keseluruhan. Itu catat baik-baik kaidahnya. Jadi penting. Jadi apa kaidahnya tadi? Mengingkari sebagian bab masalah iman, maka hukumnya mengingkari secara keseluruhan. Paham? Jadi contoh, masalah bab iman yang lain, iman kepada malaikat. Saya nggak percaya tentang malaikat Jibril. Mutlak saya nggak percaya. Maka mengingkari satu saja malaikat Jibril sama hukumnya mengingkari seluruh malaikat. Kenapa? Karena memahami masalah bab iman itu harus utuh. Memahami iman itu harus utuh. Nggak boleh kita itu mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Nggak boleh. Harus utuh. Demikian juga dengan yaumul akhir. Maka seluruh kondisi yaumul akhir itu harus diimani secara utuh. Contoh lagi bab Rasul. Saya mah cuma beriman Rasul itu cuma Rasulullah saja. Adapun Rasul sebelumnya itu saya nggak beriman. Maka mengingkari satu Rasul itu sama saja mengingkari seluruh Rasul. Maka batal imannya gitu loh Pak. Maka disebut batal imannya. Jadi pahami. Kenapa? Karena tadi kaidahnya mengimani bab masalah iman, memahami masalah iman itu harus utuh.
nggak boleh sebagian-sebagian. Harus utuh. Dan di atas jalan yang benar, utuhnya dia. Maka tentang yaumul qiyamah, yaumul akhir juga seperti itu, harus utuh. Saya nggak percaya Dajjal. Dajjal itu cuma simbol tentang amalan yang buruk saja. Ini kan kondisi yaumul akhir. Padahal hadis-hadis tentang Dajjal, hadis-hadis mutawatir. Oh, di Al-Quran nggak ada kok. Kan mereka berdalih seperti itu kadang. Di Al-Quran nggak ada tentang Dajjal itu. Nah, terus kalau Nabi Dajjal itu sudah dilahirkan sebelum Nabi, terus umurnya berapa? Mau ora mati dan sebagainya. Apalagi Dajjal di Bondo itu apa? Diikat gitu kan, mau ora mangan. Nah, kenapa? Karena masalah bab iman kita tidak boleh membenturkan dengan akal, nggak boleh. Ada orang yang sebagian seperti itu. Dajjal itu yo simbol aja dia. Nggak ada Dajjal yang utuh. Zatnya wujud Dajjal itu nggak ada. Bahkan ada firqah sebagian kaum muslimin yang berpedoman seperti itu. Nggak ada simbol zat Dajjal itu nggak ada. Apalagi kalau matanya cuma, mohon maaf, picak satu, kemudian ada tulisan kafaro, nggak ada, keribu, pendek, pincang lagi, dan gitu kan. Dajjal itu kan Rasulullah mensifati apa tadi? Pincang, kemudian apa? Matanya picak satu, kemudian apa? Matanya satu keluar seperti buah anggur. Dajjal itu bukan matanya satu loh Pak. Kalau kita melihat itu simbol-simbol hari ini matanya satu di tengah gitu. Enggak, Rasulullah mengatakan matanya dua, tapi satu picak itu aja. Pincang, rambutnya keribu. Ya keribu tersindir gitu. Emang rambutnya keribu, Rasulullah mengatakan keribu itu bukan berarti keribu gede. Ya kita nggak tahu seperti apa. Kalau pengen tahu ya nanti nunggu gitu. Tapi nggak usah gitu. Saya nunggu Dajjal, saya menyiapin bom. Waduh, nggak bisa. Yang mana dia dikatakan oleh Rasul, tidaklah setiap bumi, setiap satu jengkal di bumi ini kecuali diinjak Dajjal, kecuali Makkah, Madinah, dan sebagian para ulama mengatakan Syam dan Yaman, Palestina. Hijrah yuk ke sana. Sampai-sampai orang hari ini ada gitu kan, bikin tempat ngumpet gitu kan, pondok itu kan tempat ngumpet gitu. Di mana? Di gunung-gunung katanya. Kalau Dajjal lewat ke gunung-gunung, mau ke gunung, mau ngumpet di lereng Merapi, tetap aja akan dikejar. Cuma Rasulullah ngasih tuntunan kalau ada Dajjal silahkan lari naik ke atas gitu. Tapi tetap dikejar ya, dikejar. Gitu. Akan dikejar juga, harus lari ke atas gitu kan, capek-capek, kena juga. Ada antisipasinya. Apa antisipasinya? Beriman, bertauhid, beramal soleh, rutinkan baca surah Al-Kahfi di hari Jumat, malam Jumat. Nah, ada orang yang tidak yakin terhadap Dajjal, maka tidak yakin terhadap Dajjal atau Ya'juj dan Ma'juj atau turunnya Nabi Isa atau satupun dari bagian dari yaumul akhir, maka dia mengingkari secara keseluruhan, secara hukum asal. Nah, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau orang melihat orang yang mendustakan agama? Maka orang yang mendustakan agama, kalau kita melihat pedoman seperti ini, kaidah seperti ini, banyak atau tidak? Banyak. Maka hanyalah orang-orang yang memiliki akidah lurus itu tidak termasuk orang yang mendustakan apa? Agama. Nah, mendustakan apa? Agama. Orang yang memiliki akidah pemahaman agama yang lurus, mereka lah orang yang tidak mendustakan apa? Agama. Dan ingat, jadi kita mengingkari sebagian dari yaumul jaza sama hukumnya mengingkari secara keseluruhan. Kenapa? Karena memahami bab iman harus memahami utuh akidah. Yaumul akhir harus dipahami utuh dan sesuai dengan apa yang Rasulullah khabarkan. Gak boleh kita takwil, kita majaskan, kita kiaskan
tadi Dajjal adalah seperti ini, adalah cuma sifat buruk, nggak boleh. Karena Rasulullah mengatakan Dajjal itu benar-benar zat asli. Sampai-sampai pernah di zaman Nabi Rasulullah mengira salah satu orang pada zaman itu, siapa namanya? Abdullah ibnu Sayyad, Ibnu Sayyad, yang ketika itu dia statusnya seorang dukun. Seorang apa? Dukun yang memiliki kemampuan. Ya kalau zaman sekarang disebut apa? Indigo. Orang indigo. Ketika di zaman itu Rasulullah menjumpai. Ketika itu Rasulullah memberikan perumpamaan Dajjal adalah ciri-cirinya seperti ini. Kemudian para sahabat melihat Ibnu Sayyad, loh, kok sama ciri-cirinya dengan Ibnu Sayyad? Maka semua sahabat ketika itu mengira Ibnu Sayyad adalah apa? Dajjal. Bahkan Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tak bunuh Ibnu Sayyad. Kenapa? Ciri-ciri Dajjal ada pada Ibnu Sayyad, kelebihannya ada. Kemudian apa lagi? Terus aneh-aneh lah gitu kan. Bukan cuma sekedar keris berpetir gitu kan. Bukan maksudnya itu. Keris petir itu kan pakai rekayasa. Ini Ibnu Sayyad asli gitu. Bener-bener gitu. Kalau sekarang kan apa yang dijadiin rekayasa itu? Kerisnya petir gitu. Apalagi lah itu orang-orang hari ini yang membuat lucu-lucuan gitu kan. Tapi ngeprank seluruh Indonesia gitu. Bisa gitu. Nah, Ibnu Sayyad asli, dia memiliki kelebihan-kelebihan apa? Asli. Nah, sampai dites oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan betul. Bahkan Rasulullah menganggap seakan-akan dia itu Dajjal benar. Ibnu Sayyad. Ketika Umar bin Khattab pengen membunuh Ibnu Sayyad, Rasulullah mengatakan seandainya Dajjal ada pada hari ini, akulah yang mampu membunuhnya. Berarti apa? Dajjal itu zat asli, bukan kiasan, dan bukan. Baik. Maka itu diantara yaumul akhir. Kemudian orang yang mendustakan yaumul akhir, kondisinya ada yang dari itikad, keyakinan, kemudian apa dari lisan, kemudian apa dari amalan. Amalan contohnya apa? Orang yang berbuat buruk hari ini, kenapa kok orang itu berbuat buruk, berbuat mungkar, berbuat fahisyah, berbuat maksiat? Kenapa? Karena keyakinannya terhadap yaumul jaza, yaumul akhir apa? Sedikit. Kalau orang memiliki keyakinan tentang yaumul jaza kuat, contoh sajalah gitu kan. Contoh menghina kaum muslimin, kemudian apa? Mencaci maki orang Islam. Itu kan apa? Ada balasannya kan nanti di yaumul kiamah. Maka kalau orang memiliki keyakinan, nah ini nanti di yaumul kiamah akan dibalas. Maka dia berhenti itu, ya kan? Hasad, menggibah, kemudian apa? Mendolimi orang lain, kemudian masalah rezeki sajalah. Masalah rezeki sekarang apa? Tidak banyak yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Lapaknya hilang, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan apa tidak percaya takdir, kemudian mengingkari takdir. Dia tidak percaya terhadap pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma gara-gara berselisih sesama kaum muslimin, masalah apa? Masalah perdagangan, bisnis dan sebagainya. Cuma sekedar berselisih, nggak mau lagi, nggak mau nyapa. Kenapa? Dia sudah mengurangi rezeki saya. Sehingga apa? Nggak percaya terhadap al-jaza, yaumuddin, pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang korupsi hari ini, sholat dia, rajin sholat gitu. Tapi apa? Nggak yakin terhadap apa? Yaumuddin, yaitu yaumul jaza. Masa korupsinya itu akan dibalas loh. Akan dimintai pertanggungjawaban. Maka orang yang memiliki tadi keyakinan yang kuat terhadap yaumuddin, maka dia enggan seharusnya bermaksiat, berbuat kekejian, berbuat kemungkaran, enggan dia. Kenapa? Yakin ini ada balasan. Allah mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran." Itu sekecil apapun perbuatan baik dan buruk itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini
apa yang bisa kita sampaikan dari muqaddimah surah Al-Maun, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita membahas rincian dari ayat-ayatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.